pada edisi Ramadan ke-24. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah berikan limpahan rezeki, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita disampaikan Allah pada Ramadan yang sudah pada penghujung ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan sampai kita bisa menghabiskan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kedua kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menteladani sunnah-sunnah beliau. Semoga kita juga bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumil akhir. Baiklah, pada edisi live tazkirah pada sore hari ini, pada edisi 24 Ramadan 1447 Hijriah ya Ustazah ya, bertepatan dengan 14 Maret 2026 ya. Mudah-mudahan kita sudah siap ya, kita sudah siap mendengarkan berdiskusi pada sore hari ini, menambah wawasan kita, menambah keimanan kita. Pada sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan ustazah kita, dengan pemateri kita. Masya Allah, beliau Insya Allah sudah kompeten di bidangnya yang kita akan diskusikan pada sore hari ini. Tema menjaga iman dan keseimbangan peran perempuan di era modern. Jadi perempuan ini diberikan peran yang luar biasa. Jadi bagaimana kita sebagai perempuan bisa menyeimbangkan antara iman, spiritual kita, dan juga peran-peran kita yang banyak sekali. Peran sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan lain sebagainya. Sudah bersama kita pembicara kita pada sore hari ini Hajah Maria Susanti, MPD. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah ya, baru pertama kita jumpa. Iya. Senang sekali pada sore hari ini akan banyak menimba ilmu dari Ustazah, dan tentunya juga pemirsa di rumah nanti sudah siap-siap ya menyimak kita untuk berdiskusi juga. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dan Peranan Wanita Masjid Agung Timah ya. Benar Ustazah ya. Insya Allah kita sore hari ini akan mendengarkan paparan, kemudian juga insya Allah juga berdiskusi Ustazahnya, paparan bagaimana pandangan beliau tentang bagaimana caranya agar kita ini tadi seperti saya katakan bisa menyeimbangkan antara peran kita ya, kita sebagai hamba Allah ya tadi menjaga iman yaitu sebagai hamba Allah, kemudian peran kita sebagai hamba Allah ini juga sebagai tadi sebagai utamanya sebagai anak dulu ya. Kemudian setelah dewasa kita menjadi seorang istri, kemudian setelah itu menjadi seorang ibu. Itu domestik semua ya. Kemudian peran di luar juga kita ada juga peran kita sebagai makhluk sosial, yaitu sebagai ya boleh jadi nanti ada yang sebagai guru, ada yang sebagai dai dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Ustazah agar kita ini seimbang nih antara spiritual kita, antara peran domestik kita dan peran kita di luaran sana. Silakan Ustazah untuk menyampaikan. Terima kasih Ustazah Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang, yang Maha Sejuta Maha. Pada hari yang berbahagia ini, sore hari ini menjelang waktu berbuka dan maghrib bersama, alhamdulillah kita masih dapat menikmati kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menikmati menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menjadi contoh tauladan bagi kita semua hingga di akhir zaman. Para pemirsa media sosial Facebook
Masjid Agung Kubah Timah di mana saja berada, dan para pemirsa yang menyaksikan langsung di lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk bersama-sama kita sharing, berbagi pengalaman, berbagi cerita dan berbagi ilmu. Namun bukan berarti saya lebih paham atau lebih kompeten saya, tapi saling berbagi kita dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabar. Benar. Adapun tema pada hari ini yang diangkat adalah menjaga iman dan keseimbangan peran perempuan di era modern. Benar. Berbicara kita mengenai iman, kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya iman dipahami sebagai keyakinan, kepercayaan yang ada di dalam hati kita, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan atau amal perbuatan. Jadi kalau hanya sebatas saya percaya tapi tidak ada ketetapan dalam hati kita bahwa keyakinan dalam hati dan tidak ada buktinya, itu juga belum dikatakan iman yang sepenuhnya gitu ya. Nah, iman yang dimaksud di sini itulah iman yang mana kepercayaan, keyakinan di dalam hati kita lalu kita ucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau di dalam ajaran agama kita Islam, iman itu kita pahami adalah sebagai rukun. Benar. Rukun iman, di mana ada iman kepada Allah, kepada malaikat, Rasulullah, kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, hari akhirat dan qada. Nah, ini iman. Ketika iman itu sudah ada di kita, maka tema pada hari ini menjaga iman. Jadi ketika kita sudah punya keyakinan, sudah punya kepercayaan, nah bagaimana kita menjaganya? Berarti kan kalau kita pahami tema kita pada hari ini menjaga iman, kita memahami bahwa iman itu sudah ada nih di kita. Kita belum baru akan memulai memunculkannya, tapi sudah ada. Ya, tapi kita menjaga iman. Bagaimana kita menjaga iman dan keseimbangan peran perempuan. Nah, kalau berbicara mengenai perempuan ini, memang tidak lepas perempuan ini selama ini kita dihadapkan pada fenomena perempuan adalah seorang yang dianggap lemah lembut, melankolis gitu ya. Orang yang lemah, yang dianggap mungkin godaannya sangat kuat, ujiannya sangat kuat, sehingga tidak jarang perempuan dianggap kadang ya manusia yang mudah tergoda. Itu dianggap, apalagi pada masa lalu kita dulu Nabi Adam pertama itu juga setelah Allah menempatkan di surga lalu diturunkan ke dunia ini juga karena perempuan kan, karena Siti Hawa yang itu sejarahnya kita ketahui bahwa syaitan memang mencoba untuk mempengaruhi manusia ini salah satunya di perempuan, melalui perempuan ya. Termasuk ketika di dalam rumah tangga bagaimana syaitan itu ingin memporak-porandakan suatu keluarga agar keluarga itu bisa jauh dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Memang yang kuat digoda itu perempuannya. Dimulai dari perempuannya. Nah, seperti di bulan Ramadan ini itu godaan kita seorang perempuan, khususnya ibu rumah tangga atau istri, itu kita kuat sekali godaannya, di mana kita perempuan dituntut juga untuk beribadah puasa, harus mempersiapkan makan minum anak dan suami, sahurnya, multi peran ya Ustazah ya. belum peran di luar gitu ya. Jadi kalau iman tidak kuat, kalau kesabaran kita tidak kuat, memang disitulah kadang-kadang perempuan terjatuh dari kesabarannya gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan tema tadi menjaga iman dan keseimbangan peran perempuan seperti yang di era modern, di era modern ini disebutkan tadi bahwasanya perempuan dalam makna sebagai posisinya sebagai anak ya, sebagai remaja atau sebagai istri dan sebagai ibu. Pertama yang harus kita tanamkan menjaga keseimbangan, menjaga iman dan keseimbangan peran kita itu adalah pertama menjaga dan memperbaiki sholat. Itu memang pertama sekali. Jadi yang paling utama dan pertama adalah untuk menjaga iman dan keseimbangan peran kita adalah pertama dengan menjaga dan memperbaiki sholat. Karena sholat adalah pertama kali ibadah di mana dalam sholat bisa berdialog langsung kita kepada Allah. Disitulah kita perempuan bisa mencurahkan ya, bisa menyampaikan
keluhan dan juga berdialog kepada Allah dalam rangka untuk mentaati apapun perintahnya, menjauhi segala larangannya. Jadi kalau insya Allah ketika seseorang, khususnya perempuan, baik itu orang secara umum laki perempuan, khususnya perempuan, kalau sudah terjaga dan baik sholatnya, insya Allah rentetan selanjutnya akan baik, perilakunya juga baik, apa yang akan dilakukannya akan ingat bahwa saya sudah menjaga sholat, sudah memperbaiki sholat, tidak mungkin akan merusak ibadah sholat itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, gitu kan? Itu pertama, menjaga sholat. Yang kedua, yang untuk menjaga iman kita dan peran keseimbangan peran tadi itu adalah pertama literasi. Memperkuat literasi. Ya, memperkuat literasi yang agama yang konsisten, khususnya literasi agama yang konsisten. Dalam arti konsisten, istiqomah. Kita perkuat literasi agama kita dengan istiqomah, bisa saja dengan menuntut ilmu, apakah itu berupa kajian majelis taklim atau berupa webinar, seminar, dan komunitas-komunitas kajian yang sifatnya untuk menuntut ilmu dalam rangka memperkuat literasi agama tadi. Kalau sekarang kan banyak ini komunitas-komunitas untuk kajian-kajian muslimah, ibu-ibu. Hanya saja kalau boleh saya mengingatkan kita semua termasuk saya, jangan sampai kita terjebak oleh literasi keagamaan ini yang akhirnya nanti mengabaikan yang wajibnya. Contoh misalnya ya, kita ada mungkin pertemuan kajian ibu-ibu muslimah dalam rangka memperkuat iman, mendatangkan narasumber misalnya, kita kajian. Ketika masuk waktu sholat zuhur, kita lupa. Kita asyik dengan bercerita bersama, membahas mungkin menurut kita yang kita bahas itu tentang agama, penting. Lalu mungkin asik dengan seremoni foto-foto untuk dalam rangka dokumentasi, dalam rangka untuk kenang-kenangan, sehingga kita abai bahwa ini sudah masuk waktu sholat zuhur ini. Bahkan yang wajib sudah azan. Sehingga ketika selesai azannya sudah dikumandangkan, imam sholat berdiri, kita yang kajian ibu-ibu tadi malah memilih pulang. Kami pulanglah, selesai kok kajian. Sehingga kita mengabaikan yang wajibnya. Padahal tadi saya katakan yang pertama justru untuk menjaga iman dan keseimbangan peran itu menjaga dan memperbaiki sholat. Baru yang kedua literasi agama. Kita terkadang keliru untuk menempatkan itu. Jadi lebih mendahulukan kajiannya, tapi kita abaikan nanti yang wajibnya. Mungkin itu. Ini peringatan juga termasuk ke saya, ke depannya kita bersama. Yang selanjutnya, yang ketiga itu interaksi positif di media sosial. Interaksi positif. Iya, jadi kita menjaga iman dan keseimbangan peran itu adalah interaksi positif di media sosial, menjaga ifah rasa malu dan izzah harga diri. Sekarang kita saksikan di media-media sosial kan ibu-ibu juga aktif. Baik apalagi sekarang fenomena FB Pro gitu ya. Sehingga setiap hari dituntut untuk bisa memposting apapun itu. Ini juga berkenaan dengan menjaga iman kita bahwa ada hal yang mungkin bisa kita posting, ada hal yang mungkin tidak bisa, yang kita tahan. Terkadang orang kan langsung menjustis atau langsung beranggapan, itu media sosial itu tidak bagus, itu tidak elok. Sebenarnya bukan media sosialnya yang tidak bagus dan tidak elok, tapi cara kita menggunakannya. Individu orangnya. Kalau kita bisa mempergunakannya dengan baik, contoh hari ini kita memanfaatkan media sosial Facebook untuk siaran langsung dalam rangka syiar dakwah. Yang bisa didengar, disaksikan oleh khalayak ramai yang barangkali tidak berkesempatan atau belum berkesempatan untuk langsung ke Masjid Kuba ini. Ini yang kita jaga, bahwa terkadang kita perempuan terbawa emosi, mungkin ada problem di rumah tangga, kita postinglah di status ada problem dengan tetangga, dengan keluarga, atau mungkin ada problem dengan siapapun, emosi kekesalan kita keluarkan di media sosial, yang akhirnya tak jarang banyak yang terjebak sehingga terkadang menjadi polemik. Ini juga mungkin ada sebagian kita beranggapan, ini kan akun-akun saya.
internet jaringannya pakai data punya saya, handphone saya, suka saya dong. Jari-jari saya. Jari-jari saya. Tapi kita lupa bahwa meskipun itu semuanya punya saya, Ya. tapi kita tetap ada hubungan dengan khalayak ramai. Ya, yang imbasnya nanti kan ke imbasnya lain. ke khalayak ramai. Nah, ini mungkin yang ke depan sama-sama kita benahi. Mari sama-sama kita coba untuk saling mengingatkan bahwa ada hal yang bisa kita sampaikan, ada hal yang perlu kita tahan. Yang barangkali akan lebih baik kalau itu kita sampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui item pertama tadi, menjaga Sholat, dan memperbaiki sholat kita tadi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah berkumpul dengan lingkungan soleh atau solehah. Kalau generasi sekarang menyebutnya itu dengan circle. Circle. Nah, ini circle kami, itu circle kamu, ini circle. Nah, Yang jadi vibe-nya positif ya. iya, jadi kita menjaga lingkungan dengan kalau ada istilah, jika kita berteman dengan penjual parfum, Benar. insya Allah Ya. kita akan kecipratan bau parfumnya, Ya, wanginya, ya, Ya. akan dapat wanginya. Tapi jika kita berteman dengan mungkin Pengrajin besi. iya, pengrajin besi atau apa, kita akan dapat panasnya, ya. Nah, ini jadi kita menjaga pergaulan kita. Tapi ada juga yang berpendapat mungkin, oh kami circle kami itu, komunitas kami itu komunitas baik-baik, kami tidak ngusik orang, kami tidak ganggu orang, kami juga kalau tidak diusik, tidak ngusik orang. Nah, karena kan ada yang berpendapat Ya, benar, begitu ya. Jadi memang kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, bahwasanya berusaha kita menjaga komunitas itu tadi. Dan kalaupun terjadi problem di dalam komunitas kita tadi bersama tadi, lingkungan soleh tadi, soleha, bisa kita selesaikan dengan cara baik. Ada yang namanya istilah dalam agama kita itu tabayun. Sehingga jangan sampai lingkungan komunitas yang sudah baik tadi terusik, akhirnya pecah, akhirnya bubar hanya mungkin karena kesalahpahaman, hanya karena mungkin ada yang memahaminya berbeda, sehingga beranggapan lain gitu kan. Jadi kita sama-sama berhusnuzon di dalam komunitas itu tadi. Dan yang selanjutnya adalah membaca atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah, ini yang kelima ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kenapa Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman? Untuk menjaga iman dan peran kita tadi. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk utama untuk mendapatkan keteguhan. Bagaimana kepercayaan dan keteguhan hati kita yang disebut dengan iman tadi menjadi teguh, konsisten dan istiqomah, ya dengan cara kita memperbanyak baca Al-Quran. Saya teringat barangkali semua kita, baik pemirsa yang ada di rumah, masih ingat atau pernah menyaksikan, mendengarkan penjelasan dari Dr. Aisyah Dahlan, bahwa perempuan itu ditakdirkan, atau dalam diri perempuan itu ditakdirkan kita itu harus mengeluarkan setiap hari itu 2000 kata. Iya, 2000 kata ya. Sehingga kadang-kadang tak jarang kalau tidak tersalurkan 2000 kata itu yang membuat tekanan atau misalnya mungkin merasa tidak ada ketidakpuasan gitu ya, karena ini. Nah, kenapa kita tidak memahami 2000 kata itu dengan mengembalikannya mengembalikannya dengan membaca Al-Quran, mengeluarkannya. Ya, mengeluarkannya. Jadi kita tidak hanya memaknainya bahwa 2000 kata itu harus kita keluarkan hanya lewat dialog antar manusia. Tapi dengan barangkali menurut saya bisa kita pahami 2000 kata itu dengan kembali membaca Al-Quran. Ya. Jadi dengan kita membaca Al-Quran setiap hari, baik itu di rumah, apakah itu perempuan remaja, anak-anak ya, atau seorang istri atau ibu, kalau sudah tersalurkan dengan membaca Al-Quran, otomatis yang tinggal hanya sisa-sisanya, sehingga membuat kita berbicara pun tidak perlu banyak lagi. Yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja. Ya. Nah, kita berharap daripada kita 2000 kata itu kita gunakan untuk bergibah ya, atau mungkin mengunjingkan orang, mengomentari hal-hal yang tidak perlu dikomentari. Nah, alangkah lebih baiknya kita ke depan untuk memperbaiki ini dengan cara 2000 kata itu kita membaca Al-Quran di rumah, termasuk dengan kita berdialog pada sholat tadi ya, dalam doa-doa kita. Dengan meskipun mungkin aneh ketika kita ngomong sendiri, menyampaikan unek-unek dalam doa kepada Allah yang tidak ada menurut orang lawan bicaranya, padahal ada Allah yang mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu kan. Jadi itu yang dalam rangka menurut saya iman
yang harus kita jaga untuk keseimbangan peran perempuan itu tadi dalam hal di era modern sekarang ini. Itu yang spiritualnya ya, untuk yang keimanannya. Lalu bagaimana menjaga keseimbangan perannya ketika iman kita sudah terjaga, sholat kita sudah baik, kita sudah literasi agama kita baik, lalu kita juga interaksi sosial bagus, membaca komunitas kita, perkumpulan kita baik, lalu kita juga rutin membaca Al-Quran. Nah, itu semua sudah ada dalam rangka kita, iman kita, lalu keseimbangan peran kita bagaimana gitu kan. Nah, peran kita khususnya perempuan ini kan ada 2 peran dalam hal domestik ya dan publik. Peran domestik ini adalah peran yang dalam lingkup di dalam rumah tangga, di mana peran domestik itu peran sebagai, kalau statusnya seorang istri sebagai istri, statusnya sebagai ibu adalah sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini yang pertama, peran domestik itu adalah yang harus diutamakan adalah rumah tangga dulu. Termasuk Al-Quran juga kan menyebutkan ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi diri dulu, keluarga dulu, baru kita ke yang lain. Jadi peran kita domestik kita tadi di rumah tangga memang kita berperan pertama. Apalagi perempuan dikenal dengan madrasatul ula, menjadi sekolah pertama ya, menjadi pengatur rumah tangga. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, itu kan di rumah tangga itu kepala rumah tangganya adalah suami atau ayah, ngapain perempuan juga harus ikut-ikut ini. Nah, ini yang mesti kita luruskan lagi, bahwasanya ketika suami atau seorang ayah menjadi kepala rumah tangga, maka kita sebagai istri atau ibu adalah pengatur rumah tangganya, pelaksananya. Nah, jadi tetap seimbang. Bagaimanapun kepala rumah tangga kalau nggak ada yang ngatur, tidak jalan. Yang ngatur juga, kalaupun mau mengatur tapi tidak ada kepalanya yang pengambil kebijakannya juga, ngambang apa yang mau diatur gitu ya. Nah, jadi keseimbangan peran. Jadi memang perempuan itu khususnya istri suami atau suami dan istri itu tidak bisa terlepas satu sama lain, sama-sama saling berkaitan, saling berbagi tugas. Jadi peran itu pertamanya di dalam rumah tangga. Dan yang selanjutnya, kalau perempuan itu adalah selain dari rumah tangga juga karir dan partisipasi sosial. Nah, ini mungkin tadi kata Ustazah hostnya, perempuan ketika statusnya menjadi seorang guru atau mungkin menjadi seorang pemimpin ya di luar, atau mungkin menjadi wanita karir dalam hal apapun gitu kan. Nah, ini perempuan diizinkan berkarir atau bekerja di luar rumah selama itu diizinkan oleh suami dan ada kesepakatan bersama. Kalau dia sudah berumah tangga, kalau belum mungkin izin orang tuanya ya, sebagai seorang anak yang mungkin bekerja di luar, perempuan atas izin orang tuanya. Nah, ini yang kadang-kadang gampang-gampang susah. Mungkin ketika ada menemukan hambatan, dilema yang sifatnya harus memilih mana yang harus didahulukan gitu ya. Di satu sisi kita tadi harus mengutamakan rumah tangga, tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab untuk di karir kita di luar. Nah, disinilah letak peran kita sebagai perempuan, bagaimana cara kita untuk bisa mengimbangi itu, mengaturnya, memanagenya betul-betul ya. Nah, ininya kalau jangan sampai misalnya nanti terabaikan yang utamanya, termasuk adab-adab kita. Jadi ketika seorang perempuan yang sudah punya status menjadi istri, bagaimana adabnya ketika di luar, berinteraksi di luar, menjaga perasaan suaminya ya. Nah, meskipun mungkin itu teman saya, sahabat saya di kantor atau di luar di tempat bekerja, tapi kedekatan kita dengan sahabat itu mungkin bisa saja membuat suami atau anak-anak kita merasa memahaminya dengan yang berbeda gitu kan, atau menjaga menjaga ifah dan izah tadi. Nah, ya termasuk makanya berhubungannya dengan menjaga izah dan ifah tadi, menjaga harga diri kita dan rasa malu kita gitu kan, karena ini menyangkut keseimbangan peran kita tadi. Lalu yang selanjutnya juga adalah manajemen waktu yang efektif. Nah, itu yang tadi kita sebutkan, bagaimana kita bisa memanage waktu di saat posisi kita sebagai seorang anak, di saat posisi kita sebagai seorang istri, atau di saat posisi kita sebagai seorang ibu gitu ya. Terakhir, niat ibadah dalam bekerja. Ini kalau memang kita peran di luar publik yang kita niatkan adalah ibadah, apapun itu semuanya insya Allah
akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berserah diri. Nah, barangkali itu karena memang berbicara mengenai perempuan ini sebagaimana hadis Nabi mengatakan anisa'u imadul bilad. Iza solahatul bilad wa iza fasadatul bilad. Benar. Wanita itu atau perempuan itu tiang negara. Bila wanita itu baik, baiklah negara. Bila wanita itu rusak, rusaklah negara. Ini maknanya cakupannya sebenarnya luas. Perempuan yang seperti apa yang dianggap merusak negara ya. Perempuan yang seperti apa yang dianggap bisa memperbaiki negara. Nah, barangkali barangkali pemahamannya salah satunya adalah ketika ia berstatus sebagai istri, dia bisa menjaga bagaimana suaminya bisa menjaga keimanannya juga di luar. Kalau dalam hal pemerintahan atau dalam pekerjaan tidak korupsi gitu kan, terjaga oleh istrinya selalu diingatkan. Atau misalnya anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya untuk tidak terjerumus dan bisa di luaran, anak-anak ini menjadi anak yang dibanggakan, anak yang soleh-soleha, itu juga dengan diingatkan oleh ibunya. Nah, bisa saja mungkin itu makna kecil bahwasanya wanita itu adalah tiang negara. Lalu makna yang seluas-luasnya, cakupannya mungkin bisa kita gali lagi lebih dalam. Lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi makna ininya. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang perempuan kita ini disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum ila amwalikum ila wajahikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentukmu, tidak melihat wajahmu, tidak melihat hartamu, tapi Allah hanya melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Insya Allah kalau hati kita terjaga, iman kita tadi bisa seimbang peran kita tadi, insya Allah kita menjadi orang yang baik di mata Allah juga, di hadapan Allah, dan juga baik di hadapan manusia sama kita. Barangkali itu ini awalnya. udah jam 6 nih Ustazah. Kita asik berasa ngobrol. Ya. Insya Allah yang dipaparkan tadi semuanya berisi ya, semuanya berisi, nggak ada yang dibuang Ustazah. Insya Allah. jadi bagaimana cara kita agar tetap terjaga keimanan kita, menyeimbangkan tugas kita sebagai yang perannya banyak tadi ya, multi peran tadi. Ya, tadi yang dipaparkan Ustazah ya, salah satu yang utama adalah menjaga ibadah kita tadi ya. Jaga ibadah, kemudian tadi yang saya ingat adalah literasi ya. Literasi agama yang konsisten, yang kita harus pahami, harus belajar terus. Termasuk mungkin ini Ustazah, selain dari literasi agama, literasi sebagai keilmuan rumah tangga ya. Kalau kita sudah berumah tangga. Jadi kita paham hak kita sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga apa. Kayaknya banyak rumah tangga bermasalah itu salah satunya tadi banyak perempuan di luar sana itu tidak paham hak dan kewajiban. Nah, ini mungkin nambahin sedikit mungkin itu saja ya. Jadi banyak benar ternyata tadi. Yang terakhir adalah salah satunya juga pedoman kita yaitu Al-Quran ya, yang harus banyak sekali, kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Selain dari Al-Quran adalah petunjuk dan juga sebagai syifa dan segala macam ya. Nah, kemudian peran yang terakhir tadi adalah menyeimbangkan antara tugas domestik dan internal dan publik tadi ya. Jadi mungkin prioritas kita memang sebagai perempuan itu harus pandai-pandai benar-benar mengatur yang mana harus diprioritaskan Ustazah ya. Karena tadi kata Ustazah, perempuan itu adalah madrasatul ula, kemudian itu domestiknya pengatur rumah kemudian tangga. Selain dari mengatur domestik, madrasatul ula untuk anak-anak sebagai tiang agama tadi. Jadi cakupannya Masya Allah luar biasa. Kita nggak ada interaksi nih Ustaz ya. Jadi mudah-mudahan bisa menyimpulkan ya luar biasa yang disampaikan oleh Ustazah. Mudah-mudahan kita bisa memaknai yang beliau sampaikan, kita catat di dalam hati, kemudian dipraktekkan Ustazah ya. Jadi kalau ini sudah dipraktekkan, ilmu yang kita dengarkan tadi, Masya Allah nih, selesai nih Ustazah urusan kita di dunia dan akhirat. Kalau boleh saya menambahkan sedikit, bahwasanya ada istilah begini, perempuan itu tak ubahnya bagaikan sebuah gitar. Jadi orang selama ini memahami gitar itu hanya bodinya saja. Bahwa perempuan itu sebagai gitar
dipahami bodinya. Padahal tidak hanya bodinya di situ makna sebuah gitar. Instrumennya Jadi, banyak ya. Perempuan itu tak ubahnya bagaikan sebuah gitar. Hmm. Jika kamu, khususnya suami kalau di dalam rumah tangga, jika kamu bisa memainkannya, maka akan terdengar nada-nada yang indah di telinga. Tapi jika kamu tidak bisa memainkannya, maka yang ada hanya nada-nada sumbang yang memekakkan telinga. Ya, Jadi memang itu tadilah. Jadi kita itu juga perempuan tergantung bagaimana suami yang suami mendidik juga dan mendidik mengatur ya. yang mengaturnya. Jadi kalau misalnya diperlakukan secara baik bersama-sama, insya Allah hasilnya Masya juga Allah. bagaikan nada-nada yang indah di telinga kita bersama. Kena lagi nih suami yang harus pandai mendidik ya, penting juga Ustazah di zaman ya. modern ini kan, era modern ini memang ujian rumah tangga khususnya ujian perempuan memang cukup berat ya. Sangat berat Ustazah, sangat bukan berat. cukup. Sangat berat Sangat memang berat. untuk era modern sekarang ini. Jadi menjaga iman dan keseimbangan peran itu memang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Karena alam kita mungkin hidupnya di dua alam Ustazah ya. Iya. Alam sosial media kata Ustazah tadi yang harus dijaga. Sementara alam yang tidak sosial pun juga harus dijaga kita ya. Betul. Itu Masya Allah. Media sosial, akun Facebook Masjid Agung Kubah Timah ini dapat kita mengambil ibroh sebagai seorang perempuan, apakah itu statusnya sebagai seorang anak, sebagai istri, atau sebagai seorang ibu, bahwasanya perempuan adalah tiang agama. Jika kita baik, insya Allah tiang negara. Jika kita baik, maka negara juga akan baik. Jika kita buruk, maka negara juga akan buruk. Maka dari itu di pundak kita atau di tangan kita perempuan inilah kita sama-sama berperan, berbagi keseimbangan agar kita menjadi perempuan yang solehah, yang akan dikenang sepanjang masa nantinya, baik itu oleh orang tua kita akan menjadi anak solehah, baik itu oleh suami kita akan menjadi istri yang solehah, dan baik bagi anak-anak kita, insya Allah kita menjadi seorang ibu yang solehah, baik di dunia, baik juga di akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, jazakumullah khairan atas pencerahannya pada sore hari ini. Tadi saya katakan berisi semua, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ya apa yang disampaikan hari ini. Saya sebagai pembawa acara Fitri Yulita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa kita ambil baiknya. Banyak kurangnya itu dari kami, dari saya pribadi. Saya tutup dan sampai jumpa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Lanjutkan ya. Mana ya ini warnanya tadi ya? Maaf, minta tolong. Salah, pantesan saya megangin berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwam
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن